Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ning kene ki desa aran desa apa Mas? Kegawai Apa Mas? yang kene ki Blok Sumbon, Oh Sumbon. terus? Kagawe Desa Sumbon, mana Mhm. Desa Sekar Mulya ke wilayah perbatasan. Oh perbatasan Iya, kin ki. sebelah rel Blok Ransepik, Oh jadi kene perbatasan ana desa. perbatasan antara blok antara desa. Heeh. Ning kene ki Mas, intinya sih ya kula takon nih sampean, apa ya, semacam ning kene ki, sampean pernah liwat-liwat mene bli Oh sering Pak, kita Mas? kan begini wong Sumbon. Mhm. Iya. Menurut sampean ning kene ki ana cerita-cerita mistisnya bli Mas? Menurut Ya sampean lah, kapan bengi apa iki jare masyarakat kayak gitu? masyarakat kene iki kabeh bengi iku jarang sing wani liwat mene. Apa Sampai posisi entas maghrib. mhm. Ya sing sering ku ya wong-wong ku pada wedi kewedian. Ya, masyarakat tuh sing Iya nganggo iku. masyarakat sing liwat apa Mhm. lek ini Berbeda bentuknya apa kun menurut masyarakat itu? bentuke ku wong sing sering diwedeni kene ki wong senakan dase. Menggunakan das. Sampai maghrib tapi kene. Oh, sampai maghrib. Lokasi lokasi kali. Inti sebatas maghrib tuh Iya. langsung wani lah. Lokasi sing wani liwat. Langsung wani. Oh ya wis Mas, matur suwun Mas. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa kula, intinya sih ada di desa Sekar Mulia, perbatasan apa? Ranca Ipik pemirsa, entar saya menguras di lokasi ini di bawah jalan sepur nih pemirsa, jalan kereta lah. Entar saya menguras di lokasi sini apakah penunggunya baik apakah jahatnya, entar saya menguras di area sini pemirsa. Oke, kita lanjut video selanjutnya yuk. Pemirsa, saya tunjukkan titik-titiknya makhluk astralnya lah kalau di pohon itu semacamnya orang tinggi besar pemirsa. Ya intinya sih agak-agak jahil nih yang di pohon ini nih agak-agak orangnya tinggi besar seperti kayak kayak buta lah kalau kalau bahasa orang Jawa. Kalau geser kemari pemirsa, di seberang perapatan situ di jembatan situ seperti perempuan pemirsa. Seperti perempuan ada jembatan tuh. Tuh ada jembatan seperti perempuan. Ada perempuan. Intinya kuntilanak. Nah, kalau di sini emang kata-kata warga ada semacamnya daskal lah. Katanya sih nggak ada kepalanya bisa bisnisnya tuh masuk astralnya ada kepalanya. Nah kalau makhluk astralnya intinya sih kalau pas makhluk yang kepalanya nggak ada tuh pas di sini bisa nih. Ini pas pas di sini lokasi sini nih. Dia ada di sini tuh. Ya dia yang jahil sering mengganggu lah gitu aja. Ini dulunya korban kecelakaan ini bisa dulunya dulu lah dulu banget korban kecelakaan. Nah kalau geser kemari pemirsa, kalau geser kemarinya seperti apa ya, kalau bikin kasar ini jalan kereta pemirsa, di kereta api ini geser kemari sini ada pemirsa, ada semacamnya kalau di atas ini seperti yang sering ganggu lah sering ganggu astralnya tuh sering ganggu di sini pemirsa. Lumayan cukup negatif lah aura di sini pemirsa. Oke pemirsa kita lanjut lagi videonya yuk. Oke pemirsa tadi saya tunjukkan sisi-sisi mistisnya intinya sih kayak gitu. Ntar coba saya ada penarikan benda pusaka atau mistika ntar saya coba deteksi pemirsa. Dan di sini juga kayaknya sih ada sejarahnya nih pemirsa, ada sejarahnya dulu lah masa lampau lah gitu aja. Ntar kalau boleh saya sejarahin pemirsa, kalau nggak boleh ya jangan pemirsa. Oke kita lanjut video selanjutnya di lokasi ini perbatasan ini pemirsa. Perbatasan tadi warga ngomong tuh perbatasan apa, ntar ada di videonya lah. Yuk kita lanjut video selanjutnya pemirsa. Oke.
baru batangan. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mengulas di perbatasan Sumbon, Akar Mulia, Kedokan Gabus di Indramayu. Para pemirsa, lokasi ini menurut saya ada kisah sejarahnya yang masa lampau, dan lokasi ini juga menurut saya sangat angker. Yuk kita saksikan sejarahnya di lokasi perbatasan ini. Diceritakan pada masa lampau, lokasi ini dulu ada seorang sesepuh. Dia bernama Sunan Kalijaga. Mengapa Sunan Kalijaga pernah singgah di lokasi ini? Yuk kita saksikan sejarahnya. Kisah ini berawal dari Sunan Kalijaga mengembara ke arah barat. Sunan Kalijaga ini pas di tempat ini dia beristirahat sejenak karena ada sesuatu yang janggal. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga mendiam diri di lokasi ini. Singkat cerita, setelah Sunan Kalijaga beristirahat di lokasi ini, ada sebuah dari bangsa siluman penunggu lokasi ini yang mengganggu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun duduk bersila meditasi untuk mengetahui siapa yang jahit kepada dirinya. Singkat cerita, setelah Sunan Kalijaga duduk bersila bersemedi, datanglah sebuah bangsa siluman, yaitu siluman ular lembu. Ular lembu ini dari golongan bangsa siluman yang cukup jahil dan sering meminta korban. Singkat cerita, Sunan Kalijaga pun langsung menanyakan kepada siluman ular lembu itu, dan Sunan Kalijaga pun bertanya kepada sosok ular lembu itu, "Assalamualaikum, hai ular lembu, mengapa kamu mengganggu perjalanan saya?" Saya tidak suka ada orang yang lewat di lokasi ini.
Singkat cerita, Sunan Kalijaga pun berbincang-bincang dengan bangsa siluman ular lembu. Setelah itu, ular lembu pun langsung menyerang kepada Sunan Kalijaga karena menurut ular lembu telah mengganggu peristirahatnya. Singkat cerita, setelah berbincang-bincang ular lembu dan Sunan Kalijaga, terjadilah sebuah pertarungan antara Sunan Kalijaga dan sosok siluman ular lembu. Dalam pertarungan ini, sosok ular lembu langsung menyerang kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun selalu menangkis serangan siluman ular lembu. Dalam pertarungan ini, Sunan Kalijaga pun merasa kecapean karena yang dilawan adalah sesosok ular lembu yang sebangsa siluman. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga pun meditasi duduk bersila. Dalam meditasi, Sunan Kalijaga pun meneladani keilmuannya, yaitu merogoh subuh untuk menghadapi siluman ular lembu. Dan seketika itu, Sunan Kalijaga pun bertarung habis-habisan dengan sosok ular lembu. Singkat cerita, ular lembu pun berhasil ditaklukkan. Seketika itu, Sunan Kalijaga pun merasa kaget. Setelah ditaklukkannya siluman ular lembu itu, dia berubah menjadi sebuah pusaka keris yang sekarang yang dinamai pusaka keris Carubuk. Dan itulah kisah Sunan Kalijaga mendapatkan sebuah pusaka keris Carubuk yang berasal dari Indramayu. Dan setelah itu, Sunan Kalijaga pun kembali melanjutkan perjalanannya ke arah barat untuk menemui seseorang yang ada di arah barat. Dan itulah kisah asal-usul keris Carubuk kepunyaan Sunan Kalijaga. Dan itulah asal-usul keris Carubuk kepunyaan Sunan Kalijaga. Dan cerita ini saya dapatkan dari para sesepuh yang sudah tiada. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penonton di channel Perkutut Goib. Bila ada kata-kata salah yang saya ucapkan, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Cerita sejarah ini adalah kisah sejarah versi saya sendiri yang ditayangkan di Perkutut Goib. Oleh karena itu, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.